wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang keseimbangan pasar, yaitu materi dari matematika ekonomi dan bisnis. Tapi pertama-tama kita perkenalan dulu ya. Nama saya Amelia Piliani dan saya beserta 6 rekan saya yaitu Aditya Pratama, Haifa Putri Aulia, Muhammad Rizky Satria Alamsyah, Nursifa Faujia, Rifan Ridova Yudhistira, dan Ristia Sari Suhendar. Nah, pada penasaran gak sih apa itu keseimbangan pasar? Dan kelompok kami akan membahas dari pengertian keseimbangan pasar, proses keseimbangan pasar, fungsi keseimbangan pasar, rumus keseimbangan pasar, dan nanti juga ada contoh soal ya. Dan kesimpulan. Kita langsung masuk aja ke yang pertama yaitu pengertian keseimbangan pasar yang akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Muhammad Rizky Satria Alamsyah. Di sini saya akan menjelaskan tentang keseimbangan pasar yang tadi telah Amel sampaikan. Pengertian keseimbangan pasar adalah kondisi di mana jumlah barang yang diminta sama dengan barang yang ditawarkan dalam tingkatan harga tertentu. Pengertian keseimbangan pasar juga berarti harga barang yang ditawarkan sama dengan barang yang diminta oleh pembeli. Dalam berbisnis, Anda tentu akan melakukan tawar-menawar untuk mencapai harga tertentu. Proses itulah yang menghasilkan keseimbangan pasar, di mana barang terjual dan dibeli berdasarkan harga yang telah disepakati. Titik keseimbangan pasar adalah saat harga cenderung tetap atau disebut dengan harga keseimbangan. Kondisi tersebut dapat terjadi berdasarkan selisih permintaan dan penawaran. Permintaan yang lebih tinggi daripada penawaran akan menyebabkan harga naik. Begitu pula sebaliknya, penawaran yang lebih tinggi akan membuat harga cenderung turun. Jadi, itulah pengertian keseimbangan pasar yang sudah rekan saya sampaikan. Sekarang langsung masuk ke yang kedua yaitu proses keseimbangan pasar yang akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Ristia Sari Suhendar. Proses keseimbangan pasar ada dua. Yang pertama, produsen menyediakan produk yang sesuai dengan permintaan konsumen. Kedua, pengendalian harga di pasar. Pertama, produsen menyediakan produk yang sesuai dengan permintaan konsumen. Sudah menjadi salah satu strategi pemasaran utama bahwa kewajiban seorang penjual ialah menyediakan produk yang sesuai dengan permintaan para konsumen. Namun jika barang disediakan dalam jumlah terlalu banyak di saat minat pembelian menurun atau sebaliknya, muncullah ketidakseimbangan harga pasar. Oleh karena itu, penting untuk memastikan adanya keseimbangan pasar antara permintaan dan penawaran. Pengendalian harga di pasar. Jika harga di pasar tak seimbang, keseimbangan pasar dapat diprediksi akan sulit terjadi saat suatu harga menjadi terlalu tinggi. Para konsumen pun akan dirugikan. Sementara itu, jika harga terlalu rendah akan menyebabkan kerugian bagi pihak penjual. Jadi, kita perlu menentukan sebuah kebijakan ekonomi sebagai intervensi guna menjaga kestabilan setiap harga. Ketika menjalankan kebijakan ekonomi tersebut, Anda dapat mencoba cara mengendalikan harga terendah atau tertinggi. Setelah kedua harga itu ditetapkan, keseimbangan dalam pasar pun akan tetap stabil. Proses tawar-menawar harga di dunia pasar memang berfungsi untuk meraih kesepakatan harga. Oke teman-teman, jadi kalian udah tahu pengertian dan proses keseimbangan pasar. Sekarang masuk ke fungsi keseimbangan pasar. Pada penasaran kan? Langsung saja kita bahas oleh rekan saya yaitu Rifan Ridova Yudhistira. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi keseimbangan pasar. Fungsi keseimbangan pasar ada dua, ya. Yang pertama, fungsi permintaan. Fungsi permintaan diidentifikasikan dengan terdapatnya jumlah barang yang sesuai permintaan serta sederet faktor pendukung lain, seperti hukum permintaan yang berlaku pada dasar suatu produk yang mengalami kenaikan harga akan secara otomatis memicu penurunan permintaan terhadap produk tersebut. Demikian pula sebaliknya, bila harga barang menurun, permintaan terhadap barang juga akan meningkat drastis. Fungsi permintaan pasar ialah munculnya hubungan antara jumlah barang dan harga yang kerap berbanding terbalik.
Dengan itu terjadi ketika harga barang turun karena permintaan yang meningkat. Begitu pula sebaliknya. Oleh sebab itu, demi mewujudkan sebuah keseimbangan, terjadilah suatu kondisi kompetisi bisnis di antara kalangan produsen, sehingga para konsumen pun akan berkompetisi dalam meraih barang yang diinginkan. Yang kedua, fungsi penawaran. Fungsi penawaran lebih berfokus pada korelasi persamaan di antara harga dan jumlah barang yang ditawarkan pihak produsen. Mekanismenya disesuaikan dengan hukum penawaran, yakni ketika terdapat peningkatan jumlah barang, maka akan diikuti harga yang juga naik di pasar. Nah, sekarang udah jadi nambah nih, ada 3 ya. Pengertian, proses, dan fungsi. Kita masuk yang keempat, yaitu rumus keseimbangan pasar yang akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Nursifa Fauziah. Oke, di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang rumus keseimbangan pasar. Jadi, rumus keseimbangan pasar dapat dilakukan dengan 3 metode, yaitu menggunakan tabel, menggunakan perpotongan garis kurva, dan menggunakan rumus pendekatan fungsi matematika. Namun, pada pembahasan kali ini, penulis akan menjelaskan contoh kasus perhitungan dengan rumus pendekatan fungsi matematika untuk menghitung keseimbangan pasar. Pada buku modul pelajaran SMA Ekonomi oleh Siti Mugi Rahayu, pendekatan matematika akan diberlakukan jika data yang diperoleh sudah sesuai dengan fungsi permintaan dan penawaran. Nah, teman-teman, jadi udah pada tahu kan pengertian, proses, fungsi, dan rumusnya. Sekarang kita coba membahas contoh soal ya, yang akan dibahas oleh rekan saya, yaitu Aditya Pratama. Kita masuk ke rumus keseimbangan harga pasar. Jadi rumus keseimbangan harga pasar ada 2. Yang pertama adalah QD sama dengan QS, di mana QD adalah jumlah barang yang diminta dan QS adalah jumlah barang yang ditawarkan. Atau menggunakan rumus PD sama dengan PS, di mana PD adalah harga barang yang diminta dan PS adalah harga barang yang ditawarkan. Lalu kita masuk ke contoh soal. Sebenarnya cara menghitung harga keseimbangan pasar itu dapat dilakukan dengan 3 metode, yaitu menggunakan tabel, perpotongan garis kurva, dan menggunakan rumus pendekatan fungsi matematika. Jika diketahui fungsi permintaan QD sama dengan 60 min P dan fungsi penawaran QS sama dengan 7P min 100. Untuk menentukan harga dan jumlah keseimbangannya adalah dengan menerapkan rumus keseimbangan terlebih dahulu, yaitu QD sama dengan QS. QD-nya tadi adalah 60 min P dan QS-nya adalah 7P min 100. Jadi didapatkan 60 min P sama dengan 7P min 100. Lalu dipindah ruaskan 7P ke kiri dan 60 ke kanan. Menjadi min 7P min P sama dengan min 100 min 60. Didapatkan min 8P sama dengan min 160. Jadi P sama dengan min 160 per min 80. Menghasilkan P sama dengan 20. Jadi harga keseimbangannya adalah 20. Lalu, jika harga keseimbangan diperoleh, berdasarkan rumus tersebut, diperoleh harga P keseimbangannya yaitu 20. Maka, untuk mencari jumlah Q, keseimbangannya adalah dengan memasukkan nilai harga ke salah satu jumlah fungsi. Yang diketahui QD sama dengan 60 min P. Ya, QD sama dengan 60 min 20. Karena P-nya tadi adalah 20. Jadi QD sama dengan 40. Jadi hasil nilai jumlah Q keseimbangannya adalah 40. Jadi, itu ya teman-teman pembahasan soal yang sudah rekan saya sampaikan. So, kita sudah tahu pengertian keseimbangan pasar, proses keseimbangan pasar, fungsi keseimbangan pasar, dan rumus keseimbangan pasar. Dan tadi juga udah dibahas ya soalnya. Sekarang kita simpulkan saja oleh rekan saya, yaitu Haifa Putri Aulia. Baik, terima kasih kepada rekan saya Amelia. Jadi di sini saya akan menyimpulkan tentang keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar adalah kondisi di mana jumlah barang yang diminta sama dengan
barang yang ditawarkan dalam tingkatan harga tertentu. Proses keseimbangan pasar terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, proses produsen menyediakan produk yang sesuai dengan permintaan konsumen, dan yang kedua, proses pengendalian harga di pasar. Proses tawar-menawar di dunia ekonomi dan bisnis yang bertujuan mencapai kesepakatan harga juga akan menghadirkan keseimbangan harga. Adapun fungsi keseimbangan pasar yang terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, fungsi permintaan, dan yang kedua, fungsi penawaran. Jadi, dalam menjalankan suatu usaha, kita perlu mengetahui adanya tingkat penawaran serta permintaan yang tepat demi keseimbangan pasar. Pastikan Anda menulis tiap transaksi yang terjadi dalam bisnis yang dijalankan agar tidak ada ketimpangan antara permintaan konsumen dan penawaran produsen. Oke teman-teman, jadi itu ya kesimpulannya yang sudah disampaikan oleh rekan saya. Kami berharap apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi semuanya. Kami juga memohon maaf apabila ada salah kata dalam penyampaian materinya, karena kesalahan datang dari diri kami sendiri dan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.